Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Zun Nurayat Darus dengan NIM 6325091 dan juga saya beserta teman-teman saya yaitu Fauzia Ramayanti dengan NIM 6325098, Anggi Nur Aiza dengan NIM 632514991 dan juga Dafaza Faksidik dengan NIM 632500153. Di sini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan penerapan deret geometri pada gaji pegawai Indomaret. Kalian pasti nggak asing nih dengan istilah gaji. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang kenaikan gaji untuk 5 tahun yang akan datang dengan persentase yang tetap. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan, di sini aku ingin menjelaskan apa itu gaji. Jadi, gaji merupakan salah satu bentuk penghargaan perusahaan terhadap kinerja pegawai sekaligus menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Banyak perusahaan menerapkan sistem kenaikan gaji tahunan dengan persentase tetap, sehingga besaran gaji dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang teratur. Dalam studi kasus ini, gaji pegawai Indomaret yang meningkat setiap tahun dianalisis menggunakan konsep deret geometri untuk memprediksi besaran gaji pada tahun-tahun berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dalam kasus ini. Yang pertama ada mengetahui pola kenaikan gaji yang konsisten. Dengan adanya presentasi kenaikan gaji yang tetap, perusahaan menciptakan pola pertumbuhan gaji yang teratur dan dapat dianalisis secara sistematis. Pada pola inilah yang menjadi dasar konsep deret geometri dalam penelitian ini. Yang kedua, memprediksi kenaikan gaji di tahun-tahun berikutnya. Melalui analisis deret ini, kita dapat memperkirakan berapa gaji yang akan diterima pegawai pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat membantu dalam merencanakan keuangan baik bagi karyawan maupun perusahaan. Yang ketiga, menganalisis pertumbuhan pendapatan pekerja. Dengan melihat perkembangan gaji dari waktu ke waktu, kita dapat memahami sejauh mana peningkatan pendapatan yang diterima pekerja serta dampak terhadap kesejahteraan ekonomi pekerja tersebut. Yang keempat, sebagai contoh penerapan matematika di dunia kerja yang nyata. Melalui studi kasus ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bahwa konsep matematika tidak hanya secara teori, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan analisis ekonomi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada pengertian deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku barisan geometri, yaitu barisan bilangan yang memiliki rasio tetap antar sukunya. Di sini saya memiliki contoh 2, 6, 18, 54, rasio U2 dibagi U1 sama dengan U26 dibagi U1-nya 2. Hasilnya adalah 3. Selama rasio tetap, maka barisan tersebut dapat dikategorikan sebagai barisan geometri. Next, rumus deret geometri. Rumus suku ke N. UN sama dengan A suku pertama dikali rasio pangkat N min 1. Rumus jumlah N suku pertama, jumlah sama dengan A kurung buka 1 min R pangkat N kurung tutup per 1 min R untuk R kurang dari 1. Untuk yang selanjutnya, Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N min 1 kurung tutup per R min 1 untuk R lebih dari 1. Di sini ada bukti slip gaji pegawai Indomaret. Dara sebagai pegawai Indomaret di tahun 2024 mendapatkan gaji untuk pertama kalinya dan pencatatan gaji pokok di slip gaji tertera Rp4.894. Sementara di tahun 2025, gaji pokok tercatat sebesar Rp5.313.000. Berdasarkan kinerja Dara, pihak manajer perusahaan memberikan kenaikan gaji sebesar 5% per tahunnya secara konsisten. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi suku pertama dan rasio dalam kasus ini.
Lalu kita akan menghitung gaji yang akan diterima Dara pada tahun 2030. Dan yang terakhir kita akan menghitung nilai kumulatif dari tahun 2024 sampai 2030. Lanjut ke penyelesaiannya, kita akan mengidentifikasi suku pertama dan rasionya dahulu. Untuk suku pertamanya adalah nilai gaji Dara pada tahun 2024. Untuk tahun 2024, kisaran gaji Dara itu senilai Rp58.728.000. Kenapa demikian? Karena itu adalah gaji per bulannya Dara dikali 12 di tahun 2024. Untuk menghitung rasio, di sini kita menghitung dari nilai pokok, di mana nilai pokok ini adalah gaji Dara yang kalau dipresentasikan menjadi 100% dan ditambah persentase kenaikan per tahunnya, yaitu sebesar 5%, dan kalau didesimalkan menjadi 0,05. Dan untuk nilai rasionya adalah R sama dengan 1 tambah 0,5, dan hasilnya menjadi 1,05 untuk rasio di dalam kasus ini. Lanjut, kita akan menghitung gaji Dara pada tahun 2030. Di sini udah kelihatan ya kalau suku kita akan menghitung suku ke-7. Karena kenapa suku ke-7? Karena dari 2024 sampai 2030 itu adalah 7 tahun. Jadi udah ketara ya. Untuk rumusnya kita menggunakan UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Lalu kita substitusikan nilai tersebut ke rumus ini. Untuk nilainya U7 sama dengan Rp55.728.000 dikali rasionya 1,05 pangkat 7 kurang 1. Lalu kita kurangin dulu untuk pangkatnya, 7 dikurang 1 menjadi 6. Lalu kita untuk rasionya ini pangkatkan menjadi 6, 1,05 dipangkat jadi 6. Untuk hasilnya adalah 1,34009. Lalu kita kalikan ke suku pertama tadi, yaitu Rp58.728.000 dikali 1,34009, dan hasil suku ketujuhnya adalah Rp78.785. Jadi itulah gaji yang didapatkan Dara pada tahun 2030 nanti selama setahun. Pada bagian ini, kita akan menghitung nilai kumulatif gaji Dara dari tahun 2024 sampai tahun 2030. Nah, karena kita di sini mencari total gaji selama beberapa tahun, maka digunakan rumus jumlah N suku pertama deret geometri, yaitu SN. Jadi cara ini itu ada dua. Yang kalau misalkan rasionya itu kurang dari 1, kita memakai rumus yang pertama, dan pada kasus ini rasionya itu 1,05 yang dimana nilainya itu lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus SR A RN min 1 per R min 1. Yang kita ketahui A-nya itu adalah 58.728.000, R-nya itu 1,05 dan N-nya itu 7. Langsung kita masukkan saja ke dalam rumus, kita substitusikan ke dalam rumus nilai-nilai tersebut, lalu kita hitung. Nah, kita hitungnya itu dimulai dari kita pangkatin dulu gitu. 1,05-nya itu kita pangkatin 7, 1,05 pangkat 7 yang hasilnya itu 1,407100. Lalu kita kurangi 1 dan hasilnya jadi 0,407100. Yang penyebutnya juga kita kurangi 1,05 dikurang 1 sama dengan 0,05. Lalu 58.728.000 kita kalikan dengan 0,407100 yang hasilnya adalah 23.908.168 rupiah. Lalu kita bagi dengan 0,05 yang menjadi hasil akhirnya adalah 478.163.360. Nah, artinya total gaji yang diterima Dara dari tahun 2024 sampai akhir periode ke-7 yaitu atau tahun 2030 adalah 478.163.360 rupiah.
Kesimpulannya, penerapan deret geometri pada kasus Dara menunjukkan bahwa kenaikan gaji sebesar 5% setiap tahun membentuk pola pertumbuhan yang tetap dan teratur. Dengan adanya rasio yang konstan, perubahan gaji dari tahun ke tahun dapat dianalisis secara matematis menggunakan konsep deret geometri. Melalui perhitungan suku ke N dan jumlah N suku pertama, kita dapat mengetahui besaran gaji pada tahun tertentu, serta total gaji yang diterima selama beberapa tahun. Oleh karena itu, penggunaan deret geometri membantu menyederhanakan perhitungan. Sekian, terima kasih.